Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarimatul Aini dan saya sebagai guru SMA Negeri 12 Bengkulu Utara, Kecamatan Uluk Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, di sini saya akan memaparkan resume modul 1 Bintek Informatika tahap 2. Pemikiran relatif terkait pengalaman belajar modul 1 ini, yang pertama adalah apa saja pengalaman belajar yang baru saya peroleh, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman, kemudian belajar pembelajaran yang dilakukan, kemudian hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses pembelajaran, apa saja hal yang baru diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjawab apa saja pengalaman belajar. Nah, setelah saya mempelajari modul 1 ini, pengalaman belajar yang saya dapatkan adalah kita dapat memahami konsep keilmu informatika, berpikir komputasional, literasi digital, dan konsep pembelajaran informatika inklusif. Kemudian untuk selanjutnya integrasi profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana emosi-emosi emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar pembelajaran di modul 1 ini, yaitu bagaimana kita mengatur waktu untuk melakukan tugas-tugas yang ada di modul 1 untuk mencapai suatu pekerjaan tepat waktu berkaitan dengan modul 1 ini. Saya merasa sangat terpacu dengan kegiatan ini. Nah, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar ini? Hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar ini? Kita lebih tahu tentang materi yang akan diajarkan di dalam kurikulum Merdeka Belajar di modul 1 ini. Penjelasannya lebih detail ataupun terperinci sehingga membuat kita mempelajari lebih luas wawasan terkait tentang materi dalam keterkaitan materi dengan pengalaman sehari-hari. Kemudian juga apa saja hal yang perlu diperbaiki? Hal yang perlu diperbaiki di dalam pembelajaran ini adalah bagaimana kita mendidik atau membuat pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan agar terciptanya proses belajar mengajar dengan baik ataupun yang diharapkan oleh peserta didik. Analisis implementasi modul 1 dalam konteks guru informatika mencakup pertama, apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergalinya materi. Di sini kita harus mengetahui apa sih manfaat dari pembelajaran modul 1 ini. Kemudian bagaimana kita dapat memahaminya dengan cepat dan mudah. Kemudian apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, kemudian juga apa manfaat kedepannya dalam menganalisis implementasi modul 1 ini. Kemudian yang kedua, apa wawasan baru dari materi yang dipelajari. Wawasan baru dari materi yang saya pelajari ini, kita bisa mengaitkan materi dengan pengalaman ataupun bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita menganggap ilmu ini sangat bermanfaat dan mudah dipahami. Kemudian apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Nah, dengan tantangan di sini saya sebagai guru informatika, yaitu tantangannya itu kita harus belajar dan terus belajar menggali ilmu untuk menyambut era baru ini agar nantinya kita sebagai guru informatika tidak ketertinggalan di sekolah lain ataupun guru lain. Tantangan yang kedua yaitu guru informatika ini dituntut juga untuk selalu belajar mencari ide-ide baru, kemudian kreatif juga. Itulah ya yang saya rasakan ya tertantang dalam asal guru informatika ini. Kemudian apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Alternatif tentang yang sesuai dengan konteks asal guru informatika.
Kemudian keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu. Pengalaman masa lalu, saya mengajar informatika di sini, saya meraba-raba. Saya memilih materi itu sesuai dengan kebutuhan sekolah, kebutuhan peserta didik. Kebetulan sekali di sekolah kami itu untuk Microsoft Office itu mereka sangat buta karena di SMP mereka itu belum adanya informatika. Di sana saya mempelajari Microsoft Office. Kemudian untuk menerapkan di masa mendatang, nah untuk masa mendatang ini setelah saya mempelajari materi modul 1 ini, penerapan masa mendatang sebagai guru bisa langsung mengaitkan kehidupan sehari-hari. Kemudian materinya juga lebih terkonsep, terperinci, kemudian lebih efektif sehingga anak itu tidak merasa bosan ataupun boring dengan materinya. Kemudian yang selanjutnya konsep atau praktik baik yang dilakukan. Konsep praktik baik yang dilakukan tentunya untuk konsep praktik baik yang pastinya lebih terkonsep dan tertata dari materi perencanaan pertama yang awal lebih terkonsep, kemudian lebih terarah. Di sini konsepnya itu atau praktik baiknya itu kita membuat suatu penyelesaian masalah itu lebih terkonsep ataupun lebih terperinci sehingga anak didik itu mempelajarinya lebih mudah. Demikianlah penyampaian saya. Demikianlah penyampaian saya pada modul 1 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.